Pertama-tama saya mau membahas soal perspektif agama dan spiritualitas. Apa yang saya ungkapkan ini adalah perspektif spiritualitas. Dasarnya adalah atau metodologinya adalah apa yang saya sebut sebagai spiritual science. Kita mulai dari skepticism, kita nggak percaya sembarang percaya, kita mencoba mencari kebenarannya lewat keheningan dengan mendaya gunakan semua potensi kecerdasan kita, mendaya gunakan otak kita, panca indera, mendaya gunakan juga yang lainnya yang kita sebut sebagai rasa sejati. Ya. Nah, apa yang kemudian kita temukan berdasarkan riset kita, inilah yang kita mengerti sebagai kebenaran. Dan inilah yang saya sampaikan kepada Anda semua. Nah, agama itu pada umumnya dasarnya adalah harus percaya. Anda tidak boleh mempertanyakan hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari sebuah kredo, bagian dari sebuah dogma. Ya. Maka agama yang tidak mempercayai reinkarnasi ya memaksa pengikutnya untuk tidak percaya kepada reinkarnasi. Tidak peduli reinkarnasi ini ada beneran apa tidak, pokoknya nggak ada. Ya. Sebaliknya, agama yang menjadikan reinkarnasi sebagai sebuah pokok keimanannya tentu memaksa pengikutnya untuk percaya. Anda mau ngerti enggak, pernah mengalami tidak, nggak penting. Yang penting pokoknya percaya bahwa reinkarnasi itu ada. Ya. Nah, kalau sudah begini, yang dasarnya adalah percaya, ya tentu saja tidak akan bisa nyambung dengan pendekatan spiritual science. Ya. Maka saya tidak mau berdebat. Kalau Anda masih religius, ya sudah, itu urusan Anda. Ya. Anda mau percaya bahwa reinkarnasi ada, silahkan. Mau tidak percaya bahwa reinkarnasi ada, itu urusan Anda juga. Ya. Saya nggak mau memaksa Anda, tetapi saya mengungkapkan kebenaran seperti yang saya temukan sendiri. Ya, begitu. Jadi Pak Kusbianto, saya nggak mau cari-cari dalil lah untuk membuktikan bahwa reinkarnasi itu ada, nggak penting buat saya ya. Yang penting buat saya adalah apa yang saya saksikan sendiri. Ya, gitu. Baik, berikutnya. Ada yang meragukan bahwa reinkarnasi ini sebuah fakta, sebuah kenyataan. Karena pakai logika. Ya. Kalau manusia bereinkarnasi terus, mestinya jumlah manusia di bumi tetap dong. Kenapa jumlah manusia di bumi ini dari tahun ke tahun makin bertambah? Jawabannya gampang. Ya. Yang menjadi manusia di bumi ini itu tidak semuanya mantan manusia juga. Ya. Ada yang mantan tikus, mantan kucing, ya. Mantan siluman kodok, mantan siluman ular. Ada yang itu adalah tadinya penghuni planet mana, sekarang jadi manusia. Ya. Macam-macam gitu. Dan ada juga jiwa-jiwa yang baru diciptakan, baru mengada lewat proses yang kita sebut sebagai proses kreatif kosmik. Ya. Sehingga sangat niscaya dan sangat logis kemudian kalau jumlah manusia di bumi ini bertambah. Dan memang bumi ini menjadi sekolah bagi banyak jiwa untuk bisa berevolusi, bertransformasi, mencapai kesempurnaannya, untuk mencapai level evolusi yang lebih jauh lebih tinggi. Ya. Makanya sekali lagi, yang menjadi manusia di bumi saat ini sekali lagi ada mantan manusia, ada mantan hewan, ada mantan demit, ada mantan alien, bahasa kita begitu. Ada juga mantan malaikat. Ada juga mantan Mahadewa. Ya. Mahadewi, macam-macam. Jadi jumlahnya tentu saja bisa lebih banyak daripada jumlah manusia di periode yang lampau. Ya, gitu. Nah, makanya sebetulnya kalau Anda mengerti tentang realitas ini,
Anda akan menghargai kehidupan Anda sebagai manusia. Untuk menjadi manusia dengan realitas yang kompleks seperti ini, itu bukan perkara mudah. Probabilitas jiwa-jiwa untuk menjadi manusia itu sangat kecil. Ya. Karena bagaimanapun ada limitasi untuk terlahir sebagai manusia. Apalagi kalau zaman sekarang semakin banyak orang tidak mau kawin kan? Atau menikah tapi tidak punya anak. Kan berarti jumlah manusia yang terlahir makin kecil. Berarti kuota sekolah di bumi juga makin kecil. Sementara yang pengen sekolah di bumi banyak, bukan hanya mantan manusia. Yang dulunya sekali lagi hewan, demit, ya. Itu tuh banyak yang pengen jadi manusia. Lalu Anda udah jadi manusia kok, ya nggak sopan gitu loh ya. Nggak menghargai anugerah berharga sebagai manusia. Ya. Jadi, mulai detik ini, sadari hidup ini sesuatu yang sangat berharga. Hidup ini adalah anugerah yang nyata. Karena dengan hidup ini kita punya kesempatan untuk membangun masa depan yang ideal. Untuk memperbaiki realitas jiwa kita, untuk menjadi jiwa yang semakin sempurna, untuk mencapai tahapan-tahapan evolusi yang lebih tinggi. Masalah yang ada dalam hidup ini, ya, jangan dijadikan dasar untuk menggerutu atas hidup yang kita jalani saat ini. Mulailah berangkat dari mensyukuri anugerah yang nyata, dengan kita kemudian melakukan keheningan, ya, betul-betul mempurifikasi jiwa, maka masalah-masalah yang ada di sekeliling kita dan melingkupi kita ini akan terselesaikan dengan otomatis. Apalagi kalau Anda belajar spiritual, Anda harus mengerti bahwa Anda diberi anugerah yang berharga. Apalagi kalau dalam belajar spiritual itu Anda diberi sebuah metodologi yang lugas, yang jelas, yang akurat. Apalagi kalau Anda dibimbing oleh orang yang tercerahkan. Anda kurang apa? Ya. Sungguh sangat tidak bersyukur manusia yang sudah mendapatkan anugerah yang lengkap seperti itu tetap saja memilih untuk sombong, tidak rendah hati, tetap malas, ya, dan seterusnya. Baik. Saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan. Begini ya. Kalau soal apakah saya bisa membaca realitas jiwa Anda apa tidak? Ya jawabannya jelas bisa lah, masa kagak. Tapi kalau soal apakah saya mau menjawab apa tidak pertanyaan Anda, itu urusan saya menentukan. Ya. Kalau tidak ada gunanya, ya saya nggak akan ngomong ngapain. Ya. Dan sebetulnya ketika kita belajar tentang reinkarnasi ini, itu nggak penting-penting amat tahu dengan detail kita dulu siapa, hidup di mana, pacarnya siapa, nggak penting. Pahami saja prinsip dasarnya bahwa Anda terlahir kembali ini, itu karena tugasnya belum selesai, karena sekolahnya belum lulus, atau apa. Dan yang lebih penting adalah kemudian Anda tahu bahwa di kehidupan sekarang ini, Anda harus mengalami kemajuan dalam level evolusi Anda. Bahwa Anda harus jiwanya semakin jernih, lebih jernih ditimbang ya, kejenihan Anda di masa yang lampau. Kalaupun Anda tahu tentang data detail kehidupan masa lalu Anda, terus gunanya buat apa? Menu-menuin hadis di otak, nggak ada gunanya. Ya. Apalagi kalau Anda zaman dulunya penuh dengan luka batin, kebayang-bayang terus luka batinnya gimana coba? Ya. Patah hatinya udah di 3 kehidupan yang lampau masih kerasa sekarang, gunanya apa? Jadi yang realistis, kita hidup sekarang, ya, untuk menciptakan kebahagiaan saat ini di sini. Jadi saya mengajarkan reinkarnasi bukan untuk membuat Anda terjebak oleh masa lalu, tetapi betul-betul membuat Anda sadar betapa berharganya hidup Anda saat ini.
dan mengajari Anda cara menciptakan hidup surgawi saat ini, untuk membuat masa depan Anda juga surgawi. Itu. Toh, kalau memang kita membutuhkan sekelumit informasi tentang perjalanan jiwa di masa lalu, ya, seorang guru tidak akan ragu-ragu untuk menyampaikannya. Nggak usah Anda tanya, kita akan ngomong. Atau, itu akan muncul sendiri dalam keheningan Anda. Nah, saya lanjut ke pertanyaannya Pak Agus. Apakah saya itu sudah mulai mengetahui tentang realitas jiwa saya dan perjalanan saya di kehidupan lampau sebelum tahun 2019? Ya, begini. Sebetulnya kan datanya semua sudah ada di Akashic Record. Tetapi kemampuan kita mengakses Akashic Record itu tergantung dari tingkat kesadaran kita, tergantung dari level kebangkitan kundalini kita, tergantung dari keluasan cakra mahkota kita, tergantung dari bandwidth si antahkarana kita. Ya. Dulu saya sudah laku spiritual. Tetapi ya, kan rasa sejati saya belum setajam sekarang. Antahkarana saya belum selebar sekarang. Saya belum bisa mengetahui utuh realitas jiwa saya dan perjalanan di masa lalu. Tetapi saya sudah tahu sekelumit. Mulai tersingkap ya, di tahun-tahun dulu itu, tentang kehidupan saya di masa lampau. Tentang apa yang saya jalani di kehidupan lampau. Tentang kesadaran di kehidupan lampau, sekelumit. Satu dua sosok itu namanya sangat melekat ya. Maksudnya melekat itu bukan kemelekatan, tapi itu sangat betul-betul mengimpresi saya, mengesankan saya. Dan itu betul kata Pak Agus, yang membawa saya betul-betul ada pada tekad yang kuat. Karena saya minimal harus menyamai apa yang pernah saya capai di masa lalu. Untuk bisa hidup dengan kesadaran yang murni, untuk bahagia, dan memperjuangkan kebenaran di kehidupan yang sekarang sebagaimana dulu saya melakukannya. Ya. Tetapi setelah 2019 ke sini, ya, data yang kemudian tersingkap ini jauh lebih kompleks, lebih utuh, lebih komplit, ya, apalagi di tahun 2022 ini. Ya. Nah, bagaimana jika Anda tidak mengalami hal seperti itu? Ya nggak penting-penting juga buat Anda sih. Ya. Yang penting itu apa? Anda sekarang tahu bagaimana cara meningkatkan level kesadaran Anda. Anda tahu caranya bagaimana membuat jiwa Anda semakin murni. Udah itu aja. Dan saya membimbing Anda dengan sangat lugas, dengan sangat jelas. Tidak ada basa-basi, clear semuanya. Tahapan-tahapannya jelas. Metodologinya jelas. Proses evaluasinya jelas. Ya, Anda kurang apa lagi? Ya, gitu. Nah, tentu saja Pak Agus, kapasitas kita ya dibentuk dari perjalanan jiwa masa lalu itu mempengaruhi kemampuan kita pada saat ini. Sama aja dengan orang yang bermain sepak bola ya. Kalau talenta di masa lalunya itu luar biasa, tentu saja mempengaruhi prestasi saat ini. Makanya ada beberapa pemain itu extraordinary, karena memang bakatnya luar biasa. Tetapi jangan lupa, bakat saja tidak cukup. Bakat itu hanya bisa berguna kalau Anda latihan dengan luar biasa juga. Ya. Bahkan ada kasus di mana orang yang bakatnya luar biasa kalah hebat dengan orang yang bakatnya biasa tapi latihannya lebih luar biasa. Ya. Maka Pak Agus jangan menjadikan masalah sebagai alasan untuk susah hening saat ini. Ya. Kalau Anda menjadikan ini sebagai justifikasi bahwa Anda susah hening saat ini, saya jitak 2 kali lipat. Ya. Ya. Tidak peduli Anda dulu kayak bagaimana. Tidak peduli Anda dulu itu belum memiliki level kesadaran yang tinggi. Tapi pada saat ini, Anda sudah dikasih tahu dengan jelas. Anda sering dibantu, sering diboosting. Ya. Asal Anda mau bekerja keras pada saat ini, Anda pasti bisa hening dan Anda pasti selamat. Anda pasti menemukan hidup surgawi. Ya. Jadi yang orang-orang di kehidupan lampaunya belum tercerahkan, nggak usah terlalu melankolis gitu loh. Saya kan gimana, nggak seperti Pak Setio zaman dulunya. Nggak penting. Ya. Sekarang bekerja keras.
Jangan gampang menyerah. Anda pasti bisa. Gitu aja.